sebagai sarana untuk lebih meningkatkan pemahaman, pengetahuan mengenai hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Kemudian, mempersiapkan peraturan turunan terkait hibah dan bantuan sosial, serta bantuan keuangan. Demikian yang disampaikan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, PAD, Dr. Tebi Regiasa Fajar dalam laporannya pada sosialisasi tata cara pengelolaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Kabupaten Kota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Provinsi Banten di Aston Serang Hotel dan Convention Center pada Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023. Kegiatan sosialisasi itu dihadiri oleh 8 kabupaten kota, TAPD di Provinsi Banten dan hadir juga sebagai narasumber diantaranya, PLH Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Biro Perekonomian dan Atpem Setda Provinsi Banten. Kegiatan ini juga secara resmi dibuka oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Hajah Rina Dewiyanti. Ini adalah sosialisasi tentang belanja hibah, belanja bansos, dan belanja bantuan keuangan yang kita adakan khusus untuk seluruh BPKAD Kabupaten Kota, dan kami mengundang juga TAPD Provinsi Banten. Kami sengaja melakukan ini adalah untuk mengetahui kita early warning bahwa terhadap belanja-belanja tersebut adalah menjadi concern kita. Di samping belanja-belanja lain harus mendapatkan perhatian mulai dari proses perencanaan, proses penganggaran sampai dengan nanti di akhirnya proses penatausahaan bisa secara clear. Kami sengaja menghadirkan juga narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang kali ini narasumbernya oleh PLH Direktur Keuangan Kemendagri, kemudian dari Asda 2 selaku Biro Ekbank, dan ketiga adalah dari fungsional perencanaan. Mereka harus melakukan usulan, artinya ada usulan dari pemohon berapa besar dan digunakan untuk apa, lokasinya di mana, itu dalam suatu aplikasi kami e-hibah dan e-bansos seperti itu kita masukkan. Kemudian nanti ada evaluasi dari OPD teknisnya, akhirnya rekomendasi itu diajukan kepada TAPD, nanti TAPD melakukan pertimbangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, nanti dicantumkan dalam namanya di RKPD, di KUPPS, di RAPBD, sehingga apa yang diusulkan itu memang dari proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi gini, kalau kita melihat perbandingan hibah di tahun 2023 dengan 2024 yang banyak mencolok adalah karena adanya belanja untuk pelaksanaan pilkada. Artinya kita memang hibah melonjak, tetapi kita tidak bisa screenshot seperti itu, harus di zoom in dulu. Itu sebetulnya untuk belanja saja. Jadi besarnya hibah ini memang tahun ini adalah besarnya hibah kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan pilkada. Kabupaten kota RAPBD-nya dievaluasi oleh provinsi RAPBD-nya dievaluasi oleh Kemendagri. Tentu evaluasi yang dilakukan adalah terhadap mulai dari sinkronisasi proses dokumen, proses perencanaan seperti itu secara lengkap, memotret apa dokumen yang kita berikan. Mereka nanti memotret dan evaluasi dari proses perencanaan penganggaran apa sudah sesuai atau tidak. Harapan kami adalah kami selaku para pejuang pengelola keuangan mulai dari proses perencanaan penganggaran mempunyai pemahaman yang sama tentang proses perencanaan penganggaran terhadap belanja-belanja tersebut, sehingga nanti di akhirnya proses perencanaan penganggaran dan penatausahaan bisa sejalan sesuai dengan aturan, dan di akhir tidak ada lagi masalah-masalah hukum yang terjadi atas apa yang kita rencanakan, apa yang atas kita anggarkan, apa yang kita tata usahakan, semua clear. Dan yang terpenting juga masyarakat atau pemohon mendapatkan manfaat dari apa yang kita hibahkan seperti itu.